Mbak, mohon tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Siap, Pak Bos. Iya, gini loh Mas Sandro. Mau nanya ini kan langsung aja ya. Oh iya no, wis. Iya no. Sudah, tadi saya sudah disclaimer itu sudah, silakan mengutarakan apa saja. Oke, siap. Jadi gini Mas Sandro. Saya kan bulan 12 tanggal 3 kan sudah kontrak sudah habis, sudah finish. Nah, kendalanya saya kan di bulan 3 kemarin saya kecopetan uang. Waktu pas libur itu 1 bulan gaji itu masih di amplop. Jadi hilang. Lah, di saat itu kan saya harus bayar tanggungan di Indonesia. Jadi kan saya bingung ya. Terus saya disarankan sama teman, ya udah kamu ada paspor enggak? Kalau ada kamu masukin aja dulu, nanti 1 bulan kamu ambil. Ya karena saya terpaksa ya Mas. Jadi terpaksa saya masukkan itu paspor. Nah, kebetulan pas bulan 4-nya sekitaran tanggal 4 saya kena COVID. Itu ceritanya. Nah, 2 minggu saya kan nggak bisa keluar rumah. Saya itu dapat WhatsApp itu dari tempat penggadian paspor. Ya ini kamu gimana? Sudah waktunya ngambil kok kamu belum ngambil? Saya kan ada konfirmasi. Iya tunggu sebentar. Maksudnya beberapa hari dulu karena saya masih kena COVID. Saya belum bisa keluar. Nah dari pihak penggadian itu nggak percaya dengan omongan saya, Mas. Akhirnya kan saya foto itu bukti-buktinya. Sampai saya videokan nih buktinya. Kalau saya benar-benar kena. Saya habis keluar dari rumah sakit dan ini masih isolasi mandiri di rumah. Saya bilang, kalau uang saya ada. Memang saya nggak bisa keluar aja untuk ngambil. Mereka tetap ngotot harus diambil hari ini juga. Kalau enggak, saya sudah kirim surat ke alamat kontrak kerja kamu. Nah ternyata itu benar, Mas Sandro. Saya sudah dikirimin surat itu. Cuman majikan saya diem, nggak ngomong ke saya karena posisi saya lagi sakit gitu. Nah ternyata itu sudah dikirim ke alamat kontrak saya. Terus yang ditelepon majikan saya juga ditelepon. Kalau Cece kamu punya pinjaman di sini, sudah waktunya ngambil, tapi dia alasan seperti ini. Terus majikan saya ngejawab, iya memang benar, Cece ku lagi kena COVID. Dia sudah 1 bulan ini nggak keluar rumah. Terus sama majikan saya itu diambil, paspor saya itu diambil. Oke, kasih tahu kantornya di mana biar saya yang ngambil paspor CC saya. Nah ternyata sama majikan saya itu diambil, totalnya menjadi sekian, sudah dilunasi. Nah terus setelah saya sembuh total, beberapa hari kemudian saya didudukin nih, Kak Sandro sama majikan saya ditanya, kamu kesini katanya, kamu benar pinjem ini bukannya tanggal ini kamu masukin, kamu sudah terima gaji dari aku, kenapa kok kamu masih pinjem uang di luar gitu. Terus saya jawab apa adanya, maaf karena saya habis kecopetan dan saat itu juga saya sangat membutuhkan uang itu untuk membayar tanggungan di Indonesia. Saya terpaksa, saya nggak ada jalan lain. Ya, saya bilang gitu. Nah terus akhirnya majikan saya bilang, nih paspor kamu sudah saya ambil, lain kali jangan seperti ini lagi. Cuman saya mau tanya satu hal ini untuk kamu. Iya, ini kan kontrak kamu sudah mau habis. Ya, saya minta kamu mau nambah kontrak kerja, mau ikut saya. Terus saya jawab gini, saya nggak berani jawab sekarang karena kontrak kerja saya masih sampai bulan 12 saja belum dijalanin kok. Saya bilang seperti itu. Ya kalau kamu tidak mau menjawab sekarang, kamu nggak mau nambah kerja di saya, terpaksa paspor saya tahan sampai kamu memberikan jawaban.
Saya dikasih waktu 2 minggu, Mas Andro. Nah, setelah 2 minggu ini saya jawab tuh. Saya bilang kalau saya nggak bisa ngelanjutin kerja di sini, saya hanya sampai finish kontrak saja. Saya bilang seperti itu. Tapi paspor saya itu tetap nggak dikasihkan. Pokoknya nanti kalau kamu sudah mau pulang baru saya kasihkan. Lah sedang yang jadi pertanyaanku di sini Mas Andro, kan aku pengen pindah majikan, gitu loh. Terus itu maksudnya nanti kalau saya nggak megang paspor, saya proses cari majikan itu bisa nggak gitu? Ya sampean punya fotonya nggak? Fotokopiannya? Iya. Kalau fotokopiannya ada Mas Andro. Ya sudah, fotokopiannya kan nggak masalah. Oh bisa ya? Iya. Gitu, masalahnya kalau- memang saya tuh Kalau cuman masalah itu mah sepele. Masalah paspor sampean ditahan itu sepele. Sampean tinggal telepon KJRI apa telepon labor, telepon kantor polisi, pasti dikembalikan itu. Sampean telepon KJRI, KJRI telepon agent telepon majikan sampean, langsung dikembalikan itu biasanya. angkanya itu Pak Santi, saya mau selesaikan kontrak ini, Soalnya nggak mau gini loh, cari Mbak. ribut sama majikan Gini. gitu loh. Soalnya gini, sekali lagi, ini yang ribet bukan majikan sampean. Sampean nggak mau jujur kalau sampean kehilangan uang sama majikan. Loh, saya sudah jujur. Tapi kan setelah peristiwa itu, bukan Iya. sebelum. Nah, karena posisi majikan saya nggak ada di sini, nggak ada di Hong Kong, Mas Andro, makanya saya kan nggak cuman sama neneknya, sama anak-anaknya. Jadi saya kan nggak berani utarain Iya, langsung. di situ persoalannya. ngomong gitu. Iya. Persoalannya di situ. Gitu loh. Persoalannya ketika sampean punya masalah dan sekarang majikan sampean itu menyelesaikan masalah sampean. Nah, dia Iya. merasa kalau setelah menyelesaikan masalah, kalau paspor dikasih sampean, nanti sampean ngutang lagi, nanti masalah lagi, Iya, betul. kirim surat lagi. Iya, majikan Bisa Iya, dipahami nggak? Saya bisa. Iya, di sini saya sudah paham maksud majikan menahan, takutnya saya melakukan hal yang sama. Ya, Saya sekarang nggak jujur masalah aja. maksudnya. Iya. Sekarang jujur aja. Kembalikan paspornya karena saya nggak mau nambah lagi, saya mau ganti majikan lagi, gitu. Saya nggak mau kerja lagi di sini, kan gitu loh. Tinggal dipulangin uangnya majikan, berapa utangnya loh. Halo? Iya, saya dipotong gaji ini setiap Mulai bulannya. ya ngomong aja sekarang, Iya. sebelum ngomong sama KJRI atau ngomong sama kantor polisi, ngomong baik-baik sama majikannya. Saya mau pindah, saya mau ganti gitu. Nah, kalau saya Iya, ganti oke. majikan, saya harus bawa paspor saya. Kalau saya tidak bisa ngambil paspor saya, yang pertama saya akan lapor Yanelin Sikun. Atau Oke. saya akan telepon kantor polisi. Ya, saya minta baik-baik sama dirimu. Sekarang saya ngomong, saya butuh itu untuk saya cari majikan lagi. Ya habis kayak gimana loh, memang seperti itu kok. Iya. Kalau Mas sampai Andra, cari makanya majikan ya udah. Sekarang paspornya yang apa namanya? Yang paspor sampean yang fotokopi itu bawa ke agen cari majikan di mana. Bisa nggak tanya sama agennya. Kalau saya paspornya apa namanya masih dipegang majikan ya nggak apa-apa. Proses aja bisa apa enggak kan kayak gitu. Data-data sampean kan ada kontrak, ada kopi paspor, kasihkan ke agen. Nanti kan biodata sama agen. Habis itu tanda tangan. Kalau sampean finish, ibaratnya sampean finish dan visa sampean habis, terus sampean sudah dapat majikan baru, kan si siapa namanya agen kan bisa ngatur untuk sampean extend. Oh, Atau sampean keluar ke Makau dulu kan bisa. Iya Mas Andro. Gak usah Oh, bingung. bening sekarang pikirannya saya. Ya harus bening. Tadinya budak. Habis telepon sama saya nggak boleh budak. Kalau nelpon saya masih budak berarti permasalahannya terlalu keruh. Bisa dipahami Iya sampean? Mas Andro. Iya, Nggak usah. iya Mas Andro. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir ya. Namanya orang Oke Mas Andro. namanya orang punya masalah, wae apes kan nggak ada dalam kalender kata Miss Yuning kan.
Iya, betul itu. Makanya hati-hati kalau ada duit lebih baik disimpan di rumah. Atau pokoknya ya bagaimanapun ya namanya apes wis apes saya lah, intinya kan kayak gitu. Lah untuk Iya, menghindari keapesan ya harus banyak berbuat baik, beramal baik, bersedekah dan segala sesuatunya. Gitu aja sih. iya Mas Sandro. Simpel. Wes aman? Oke. Terus oke, aman. Sampai di sini bisa saya pahami. Dan untuk yang keduanya Mas Sandro, ini kan mau nanya kalau umur 44 tahun non ingin proses ke Hong Kong itu kayaknya masih bisa nggak ya Mas Sandro ya? Wah, bisa pun tapi berat itu. Oh gitu ya Mas ya. Yang 44 itu kalau disuruh belajar nyantolnya sejauh mana? Ini kalau ini orangnya bahasa Inggris bisa sih orangnya. Ex mana? Kok bisa bahasa Inggris? Dia belum pernah bekerja, cuman dia di Indonesia dia PNS. Waduh, apalagi PNS. Tuh, lawang PNS sudah enak PNS kok ngapain? Ya mungkin pengen cari yang lebih lah Mas. Kasih tahu Karena jangan. kebutuhan. Kasih tahu, nggak usah wis ditelateni aja PNS-nya. Hongkong ruwet. Jadi gini, sebenarnya saya tidak mau menyurutkan atau tidak mau gembosi ya. Saya bukan orang yang pingin gembosi. Menurut saya, namanya rezeki itu kita nggak ada yang tahu. Tapi menurut logika 44 tahun dan dia non X1, walaupun dia ngomong bahasa Inggrisnya bisa, tapi dia nggak pernah bekerja ke luar negeri, itu setiap PT mikir Mbak mau proses. Kalau ataupun PT yang memang butuh duit aja diterbangkan ya ada, tapi mbaknya nanti yang bagian remuk tahu sendiri sampai di Hong Kong kayak apa. Karena memang sekali lagi ya bejo-bejan juga. Apakah ada majikan yang bisa bahasa Indonesia di Hong Kong? Lah itu persoalannya. Kalau nemu majikan yang bisa bahasa Indonesia ya agak mendingan sih. Kan. Nah, biasanya kalau dari Indonesia itu mesti majikan pertama itu remuk-remuk, Mbak. Majikan pertama itu sajur-ajure nemen. Enggak kan banyak dari kalau sampai nonton konten saya. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan wis mau diar kabeh gitu loh kan. Iya, sudah ya sus pada sambat. Sambat ya kan. Bisa sampai 1 tahun. 1 tahun iku wis ganteng 8 wulan, 9 wulan wis mangap-mangap apa mana yang potongan gaji baru ngalih itu sebenarnya itu memperkaya PT. Hanya memperkaya PT. Kalau mau keluar mending sebulan 2 bulan. Nah, ini ngurui jelek ini saya ini. Sekalian. Jadi apa mental teman-teman itu ndak siap keluar negeri gitu. Nah iya Mas ya, orang maksudnya yang kita aja yang di sini sudah bertahun-tahun aja. Masih ya memang nggak bisa. Iya makanya itu majikan memang peran majikan kan berbeda-beda ya, bejo-bejan. Nah, dan banyak bejannya daripada bejonya Mbak. Betul. Banyak ruwet. Karena saya mengalami sendiri. Nah, sampean kasih tahu ya gimana caranya di sana aja lah. Kalau kamu mentok maksa ya sebaiknya sampean nggak usah cawe-cawe. Karena nanti kalau sampean ngurusi terus sampai dia berangkat mesti tanya sampean lagi. Sampeannya jadi tambah budrek. Ya, di Indonesia aja lah disyukuri yang ada, berjuang ora usah nang luar negeri. Kalau dia mau keluar negeri ya udah kasih tahu PT-nya, tapi aku ndak ikut-ikut. Selanjutnya urusanmu sendiri. Cari OPT nekat. Ya muga-muga iso sampai kene. Tapi aku gak melok-melok, soalnya abot nang kene iki sanggane. Bilang aja gitu. Iya, Mas ya. Oke, Mas Andro. Dan sampean ikut aman, gak melok mikir. Gitu. Siap. Nek sampean melok mikir kaya aku ngono, melok mikir masalah wong-wong. Masalah wong-wong ini aku sing diajak omong, yo aku tambah bahagia. Jadi kayak gitu ya Mbak. Untuk masalah sampean seperti itu, untuk masalah temennya
tetangganya ya seperti itu. Jadi Oke, Mas Andro. nggak perlu bingung karena sampean finish ya nggak apa-apa. Kalau persoalan cuman sama majikan aja ngomong baik-baik, kalau nggak dikasih baik-baik bisa telepon KJRI, bisa telepon polisi, yang mana yang sampean suka. Karena itu barang pribadi ya nggak boleh ditahan. Kalau memang catatan, makanya sekali lagi kesalahan sama majikan satu aja. Terus sekalian ini di konten saya juga pesan, sebenarnya tidak ada hubungannya sama sampean. Jangan sekali-sekali majikan kita itu tahu sosial media kita. Bahkan kita tag itu jangan. Dan moto keluarganya dari majikan itu sangat dangerous, bahaya. Iya Mas Andro, Sangat makasih bahaya. banyak. Ini saya pesan buat yang lain-lain di luar sana. Ya, kalau sekalian konten saya tadi ada berita yang ya dari tadi malam ada berita. Wis pokoknya bahaya. Jangan sampai keluarganya majikan itu masuk ke dalam konten kita atau sosial media kita. Anak-anak kadang-kadang terlalu sepele, tapi bahaya itu mengancam sebenarnya. Iya Mas Andro, kebetulan saya juga lagi nggak main sosial media. Betul, nggak semenjak nikah sudah saya tutup Facebook, sudah saya tutup semua. Nggak pakai sosial media aja masih kena kayak gini ya nggak? Nah makanya itu Mas, kadang harus hati-hati sih kebelegong. Tapi kalau saya selalu harus pakai sosial media. Iya ya beda lah kalau Mas Sandro. Mas Sandro kan emang tujuannya banyak buat bantu-bantu mbak-mbaknya yang di sini juga kan, emang tujuannya kan bagus. Gitu loh. Jadi Mas Sandro. Ada lagi yang mau ditanyain kira-kira yang belum clear? Sampun Mas Sandro, sampun luwego, jawabannya sudah bikin tenang. Terima kasih banyak, matur suwun. Ya, pokoknya sehat selalu ya. Kontak-kontak lagi. Oke. Terima kasih ya Mas Andre ya. Salam buat Mbak E. Siap. Yuk, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Siaran siang hari, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.